Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya harap teman-teman semua sehat. Saya Inaya Cahyani Dayan dari kelas 4D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Khairul Ternate. Nah, dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memenuhi pembuatan tugas video ketiga saya yang membahas mengenai etnografi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang lebih lengkap lagi mengenai etnografi. Langsung saja saya akan membahas mengenai etnografi yang sudah dilansir dari situs Wikipedia. Etnografi ini berasal dari bahasa Yunani yang ethnos artinya rakyat dan graphia artinya tulisan. Nah, etnografi ini adalah suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Nah, etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan formasi etnis lainnya. Etnogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial, juga budaya materi dan spiritual mereka. Nah, etnografi ini sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia. Nah, pengumpulan data biasanya dilakukan melalui pengamatan partisipan, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari, misalnya untuk menjelaskan seseorang, sebuah etnos melalui tulisan. Nah, dalam biologi, jenis studi ini disebut dengan studi lapangan atau laporan kasus. Nah, keduanya digunakan sebagai sinonim umum untuk etnografi. Nah, kegiatan dalam etnografi yaitu menganalisis dan melakukan pengamatan terhadap kelompok sosial atau pendukung kebudayaan tertentu. Nah, kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan subjek yang diteliti. Nah, hasil pengamatan dapat ditujukan pada orang dan lokasi tertentu sebagai objek. Etnografi juga berbentuk riset dengan dasar riset lapangan atau disebut dengan field work. Nah, menggunakan metode induktif dalam observasi dan wawancara mendalam untuk menginvestigasi praktik kehidupan sosial. Nah, serta menangkap makna di balik perilaku interaksi sosial tersebut. Kemudian, kegiatan etnografi difokuskan pada perilaku budaya oleh kelompok sosial dan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebagai subjek yang diteliti. Nah, tugas seorang etnografer hampir sama dengan seorang investigator, tetapi yang membedakan adalah bahwa seorang etnografer mencatat, menulis, dan mengabadikan kehidupan sehari-hari kelompok orang tersebut dalam kurun waktu tertentu. Nah, kebiasaan, cara berpikir, serta perilaku subjek diamati, dicatat, dan dianalisis secara mendalam oleh seorang etnografer. Untuk ciri etnografi, yang pertama, sumber data bersifat alamiah, artinya peneliti harus memahami data secara empirik dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peneliti sendiri merupakan instrumen yang paling penting dalam pengumpulan data. Yang ketiga, bersifat deskripsi, artinya mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat, dibaca lewat apapun termasuk dokumen resmi, kemudian dikombinasikan dan ditarik kesimpulan. Kemudian yang keempat, digunakan untuk memahami studi kasus. Yang kelima, analisis bersifat induktif, artinya hasil berdasarkan pada data yang ada di lapangan. Dan di lapangan, peneliti harus berperilaku seperti masyarakat yang ditelitinya. Kemudian yang keenam, data dan informan harus berasal dari tangan pertama. Dan yang ketujuh, kebenaran data harus diperiksa dengan data lain atau data lisan dicocokkan dengan data tulis.
Kemudian yang kedelapan, orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian disebut partisipan, konsultan, serta teman sejawat. Kemudian yang kesembilan, titik berat perhatian harus pada pandangan empirik. Artinya peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dan orang yang diteliti atau pemilik budaya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sudut pandang etnografi. Nah, etnografi dapat dipandang sebagai sebuah tipe penelitian dan metode penelitian. Nah, etnografi termasuk tipe penelitian yang dilakukan pada masyarakat tunggal dengan analisis bersifat non-historis. Nah, jika dilihat dalam konteks yang lebih besar, etnografi ini adalah sebuah metode penelitian yang berpayung di bawah paradigma konstruktivisme dan di dalam perspektif teoretik interpretivisme. Nah, etnografi ini sebagai sebuah metode yang berada di bawah perspektif teoretik interpretivisme merupakan suatu cara bagi peneliti untuk mendekati objek penelitian dalam kerangka interpretivisme. Adapun landasan pemikiran adalah bahwa realitas sosial diciptakan dan dilestarikan melalui pengalaman subjektif dan intersubjektif dari para pelaku sosial. Nah, para pelaku sosial ini dipandang aktif sebagai interpreter yang dapat menginterpretasikan aktivitas simbolik mereka. Nah, aktivitas simbolik itu seperti permainan bahasa, ritual verbal, metafora, dan drama sosial. Nah, etnografi sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai dasar dan asal-usul ilmu antropologi. Nah, ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi adalah bersifat holistik, integratif, description, dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan native point of view. Nah, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, partisipasi, wawancara terbuka dan mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, untuk siklus penelitian etnografi, yang pertama, pemilihan proyek etnografi. Nah, langkah ini menjadi langkah utama untuk mengidentifikasi tujuan penelitian, desain yang akan digunakan, dan bagaimana tujuan itu dihubungkan dengan masalah penelitian. Hal tersebut akan menentukan proyek penelitian yang akan dilaksanakan, di mana merupakan desain etnografi realis, studi kasus, ataupun kritis. Kemudian yang kedua, pengajuan pertanyaan. Terdapat 3 unsur penting dalam mengajukan pertanyaan atau wawancara, yakni tujuan yang eksplisit, penjelasan, dan pertanyaan yang bersifat etnografis. Pada dasarnya, aktivitas wawancara ini sudah dilakukan sejak melakukan observasi. Peneliti berhak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, pengumpulan data. Nah, tugas penting dalam penelitian etnografi adalah melakukan pengumpulan dan pencarian data. Pada dasarnya, pengumpulan data dilakukan dengan prosedur yang beragam atau multiple procedures. Nah, serta intensitasnya bervariasi sesuai dengan tipe atau bentuk penelitian etnografi yang dilaksanakan. Kemudian ada perekaman data. Nah, berbagai data yang telah didapatkan dari hasil pengamatan dan wawancara, kemudian dilakukan perekaman atas data tersebut, di mana disesuaikan dengan jenis dan bentuknya. Nah, perekaman data dapat dilakukan dengan bentuk catatan lapangan, foto, video, serta cara lainnya yang dapat membantu peneliti dalam menganalisisnya. Kemudian selanjutnya analisis data. Nah, dalam melakukan analisis data dilakukan secara simultan atau tahapan dalam analisis data melalui 4 bentuk, yakni analisis domain yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum atau pengertian menyeluruh tentang objek penelitian atau situasi sosial. Nah, atau bersifat permukaan. Analisis taksonomi digunakan untuk menjabarkan dominan yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Nah, analisis konvensional digunakan untuk melakukan wawancara atau pengamatan terpilih agar memperdalam data melalui pengajuan pertanyaan yang kontras antar elemen dalam suatu domain dan analisis yang tema kultural yang digunakan untuk melakukan pencarian kesimpulan antara domain untuk memperoleh tema tertentu seperti nilai, premis, etos, pandangan dunia, ataupun orientasi kognitif.
Selanjutnya, hasil penelitian etnografi. Nah, untuk hasil penelitian etnografi ini juga merujuk pada hasil penelitian itu sendiri, yaitu laporan tertulis yang menggambarkan budaya dan masyarakat secara detail dan mendalam. Nah, laporan ini bukan hanya deskripsi statis, tetapi juga interpretasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berpikir, berperilaku, dan memahami dunia di sekitar mereka. Nah, untuk karakteristik etnografi, yang pertama itu holistik. Etnografi memandang budaya dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan sebagai kumpulan elemen-elemen yang terpisah. Kemudian kualitatif. Nah, etnografi ini lebih fokus pada makna dan interpretasi daripada statistik dan generalisasi. Kemudian kontekstual. Etnografi memahami budaya dan masyarakat dalam konteksnya, yaitu sejarah, lingkungan, dan interaksi dengan kelompok lain. Kemudian refleksif. Nah, etnografer harus menyadari bias mereka sendiri dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi penelitian mereka. Kemudian tujuan etnografi. Nah, memahami budaya dan masyarakat dari sudut pandang mereka sendiri, mengidentifikasi dan menjelaskan makna dan simbol dalam budaya, kemudian menganalisis bagaimana masyarakat berpikir dan berperilaku, kemudian mendokumentasikannya budaya tersebut dan masyarakat untuk generasi mendatang. Nah, etnografi digunakan dalam berbagai bidang seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan kemudian contoh etnografi. Nah, contoh etnografi ini misalnya pada upacara ngaben di Bali oleh Dr. I Gusti Ngurah Bagus. Kemudian ada peran perempuan dalam masyarakat Minangkabau dari Dr. Ernawati. Kemudian ada kehidupan pengamen jalanan di Jakarta oleh Dr. Arif Budiman. Itulah teman-teman, sekian dari pembahasan mengenai etnografi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.